Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai ke perkataan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jazan. Wala ta'jazan. Wa qawluhu ihris ala ma yanfa'uka ay yanfa'uka fi dunyaka wa akhiratika. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, bersemangatlah kamu dalam perkara yang bermanfaat bagimu, yakni bermanfaat bagi duniamu dan akhiratmu. Wa qawluhu wala ta'jazan nahyun anil ajzi, dan la ta'jaz, ya, janganlah kalian merasa lemah, adalah larangan dari sikap lemah. Ala annal ajza qad yakunu ahwanun minal kasali fa innahu qad yakunu bisababi maradin aw syaikhukatin aw nahwi dzalika bikhilafil kasali fa innahu madmumun mutlaqan. Ya, sikap lemah ini kadang lebih ringan dari sikap kasal, malas, karena terkadang sikap lemah ini disebabkan oleh marad, sakit, atau syaikhukatin, atau karena usia telah tua, lanjut usia, atau sebab-sebab lain. Berbeda dengan kasal, malas, karena sikap malas ini tercela secara mutlak. Wal kasalu diddun nasyati. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'idu billahi minhuma. Fakana yaqulu Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Sikap malas ini diddun nasyat, ini adalah lawan dari rajin atau semangat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berlindung, beristi'adzah kepada Allah dari kedua sifat ini. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Muttafaqun alaihi min hadisi Anas radhiyallahu anhu. Wa qad dzakara Ibnul Qayyim fi Miftahi Daris Sa'adah. Ya. Annal ghaflata wal kasala huma aslul hirmani. Ini tambahan. Ini hadis ini muttafaqun alaih, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik dan juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim. Waqad dzakara Ibnul Qayyim di dalam kitab Miftah Daris Sa'adah jilid yang pertama halaman 377 bahwasanya ghaflah, lalai dan malas ini adalah pokok herman, ya, pokok dari seseorang itu dicegah dari mendapat kebaikan. Dan wasyairu yaqulu, dan seorang penyair berkata, walam ara fi uyubin nasi aiban kanaksil qadirina ala tamami. Diartikan, walam ara, aku tidak melihat aib manusia, fi uyubin nasi aiban, sebuah aib, seperti naksil qadirina ala tamami, seperti berkurangnya kemampuan alat tamami, dari kesempurnaan, maksudnya kelemahan. Wal maghbuna fid dunya man razaqahullahu sihhatan wa faragan wa lam yastaghil
gilhuma fima yanfa'uhu. Orang magbuna, ya, orang yang tertipu di dunia adalah orang yang diberikan rezeki oleh Allah berupa kesehatan dan kelapangan, akan tetapi keduanya itu tidak digunakan untuk perkara yang bermanfaat baginya. Rawal Bukhari an Anas an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fi hima kathiru minan nasi as-sihhatu wal faragu. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kedua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya, yaitu as-sihhatu, kesehatan, dan faragh, waktu lapang, waktu luang. Qala al-hafidh Banu Katsir fi makna hadzal hadis inda qawlihi thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Imam Ibnul Katsir rahimahullah di dalam menjelaskan makna hadis ini ketika menafsirkan firman Allah summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian mereka akan ditanya, pasti akan ditanya pada hari itu anin na'im, akan nikmat-nikmat yang mereka terima. At-Takasur ayat ke-8. Wa ma'na hada annahum muqassiruna fi syukri hataini ni'mataini la yaqumuna biwajibihima wa man la yaqumu bihaqqin ma wajaba alaihi fahuwa maghbunun. Makna dari hadis ini adalah mereka muqassiruna, mereka kurang di dalam bersyukur, di dalam mensyukuri kedua nikmat ini, dan tidak menunaikan kewajiban-kewajiban dari dua nikmat ini. Dan barang siapa yang tidak menunaikan hak apa yang telah diwajibkan kepadanya, maka dia itu orang yang maghbunun, orang yang tertipu. Wa nafsu la buddalaha min ahadi amrayni. Dan jiwa ini tidak pasti berada di dalam satu di antara dua keadaan. Awal, imma antusghalu fi ta'atillah, yang pertama, apakah dia akan tersibukkan di dalam ketaatan kepada Allah, atau yang kedua, wa imma antasghala sahibaha, atau jiwa ini akan mensibukkan pemiliknya, maksudnya kita. Li'annaha idza lam tuskil syaghalat wa in wajadat man yuqawwimuha istaqamat. Yang kedua adalah jiwa itu akan menyibukkan pemiliknya, karena apabila jiwa ini tidak disibukkan maka dia menyibukkan, dan kalau ada yang mengendalikan tentulah dia akan istiqamat, akan lurus, jiwa itu akan istiqamah. Wasyairu yaqulu inna syababa wal faraga wal jidah mafsadatun lil mar'i ayyu mafsadah. Seorang penyair mengatakan, sesungguhnya asy-syabab, masa syabab, pemuda, masa muda, wal farag, dan masa luang, wal jiddah, serta kesungguhan. Mafsadatun, ini merupakan hal yang merusak seorang dengan segala kerusakannya. Ayyu mafsadah, ya, kalau tidak diarahkan ke perkara ketaatan kepada Allah.
Wal Imam Syafi'i rahimahullahu yaqulu jalastu sufiyata falam astafid minhum syai'an illa al-waqtu kasayfi illam taqta'hu qata'ak wa nafsu idza lam tusghil syaghalat bil batili. Intaha. Imam Syafi'i berkata, aku duduk, saya bermajelis dengan kaum sufiyah di zaman beliau. Aku tidak mendapatkan faedah dari mereka sesuatu pun kecuali al-waktu, kecuali ucapan mereka, waktu itu bagikan pedang. Jika tidak engkau gunakan, maka dia akan yang akan memenggalmu. Waktu itu akan membunuhmu. Wan nafsu, dan jiwa itu jika tidak kamu sibukkan, maka jiwa itu akan menyibukkan dengan kebatilan. Intaha. Wal haqqu fihi mararatun ala nafsi wasiqalun lahsan ba'da syahwatiha wa maiha wa fi sahihaini min hadisi Abi Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bis syahawati. Dalam sahihaini dari hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hujibatil jannatu, surga itu dihijabi, ditutupin dengan hal-hal yang bil makarihi, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang dibenci. Wujibatin naru bis syahwati, sedangkan neraka itu ditutupi, dikelilingi dengan syahwat yang menggoda. Wa indaha kasalun, lakin bita'widihal khair tahda'u wa tunqadu. Indaha, dan di sana ada malas, orang yang malas. Lakin bita'widiha al khair takhada wa tunqadu. Wallahu alam. Wa nafsu ragibatun idza ragabtaha wa ituraddu ila qalilin taqna'u. Jiwa ini ragibatun, akan menurut jika engkau menurutinya. Wa idza turaddu ila qalilin, jika engkau memberinya hal yang kecil, taqna'u, engkau akan merasa cukup. Wa yaqulul hafidh Ibnu Rajabin fi risalatihi fi syarhi hadis Ibni Abbasin ihfadillaha yahfadka. Berkata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam risalahnya ketika mensyarah hadis, menjelaskan hadis Ibnu Abbas, ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kama fil jami'il muntakhabi min rasail Ibni Rajabin, ya, sebagaimana di kitab Jami' Muntakhab, kumpulan pilihan
dari risalah-risalah tulisan Ibnu Rajab halaman 195. I'lam anna nafsaka bimanzilati dabatika minka fa in alimat minka aljidda jaddat wa in arafat minkal kasala tama'at fika wa talabat minkal talabat minka khututaha wa syahwatiha. Ketahuilah bahwa jiwamu itu seperti tungganganmu. Ketika dia mengetahui bahwa kamu itu seorang yang bersungguh-sungguh, maka dia akan bersungguh-sungguh. Ya. Tapi ketika mengetahui engkau malas, tomaat fika, maka dia akan tomaat, merasa kurang dan akan selalu menuntut tomaat, talabat minka khututaha, akan selalu minta-minta, merasa kurang. Qad dzakara al-Hafidz fil Fathil Bari anna li nafsi sifataini. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya jiwa ini mempunyai dua sifat. Himakun fi syahwati, dia ingin selalu menikmati syahwatnya, lepas pada syahwatnya, wa amtinaun anit ta'ati, dan menghalang-halangi dari ketaatan.